Tapi bagaimana mekanismenya sebenarnya kita langsung ulas bersama-sama. Saya akan ajak Anda. Ini sebelumnya kan memang kita sudah tahu ya, draftnya ini ada 3 macam. Ada yang halamannya setebal 812, kemudian juga 905 dan juga 1035 halaman. Kita bahas dulu tentang bab 3. Kami juga sudah kutip di sini bab 3 tentang peningkatan ekosistem investasi dan juga kegiatan berusaha. Nah, yang menarik adalah pada bagian kedua tentang izin usaha berisiko yang tercantum yakni di pasal 10 ayat 2. Ini ada di versi 812 halaman atau yang sudah final. Ada perbedaan antara draft naskah setebal 812 halaman dibandingkan dengan naskah yang tebalnya 905 halaman dan juga 1035 halaman. Pada naskah 812 halaman kami bisa lihat di sini tertulis izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib, di garis bawahi, yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sementara kita lihat di sini di pasal 10 ayat 2 di draft yang 905 halaman dan juga 1035 halaman ini, di sini ditulis hanya tercantum kata pemerintah pusat tanpa adanya pemerintah daerah. Itu dia perbedaannya. Nah, kemudian kita juga akan lihat juga pasal 10 ayat 3 masih antara yang 812 halaman dan juga 905 halaman dan juga 1035 halaman. Di sini bunyinya pasalnya kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan juga standar produk. Nah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini menerbitkan sertifikat standar usaha dan juga sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar. Kembali nih saudara, ada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, sementara di sini di draft 905 halaman dan juga 1035 halaman ini hanya tercantum kata pemerintah pusat. Nah, ini adalah soal kewenangan nih, kewenangan pemerintah daerah yang selama ini ada. Muncul Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian jadi hilang. Lalu muncul lagi kewenangan itu di draft terakhir yang diserahkan ke Presiden. Nah, kemudian kita juga lihat banyak sekali ketidakkonsistenan yang muncul juga pada 3 draft sejak Oktober atau 5 Oktober sampai akhirnya disahkan 12 Oktober. Nah, pada draft 905 halaman yang beredar pada 5 Oktober dan juga draft 812 halaman yang muncul pada tanggal 12 Oktober petang ada bab-bab tambahan nih saudara, yakni bab 6A yang berada di antara bab 6 dan juga bab 7. Ini yang bisa kami catat, ini yang kami telisik. Nah, bab ini membahas tentang kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan juga retribusi. Tapi kalau kita lihat ke belakang saat draft 1035 halaman yang ada pada 12 Oktober pagi nih saudara, 12 Oktober rencananya diserahkan DPR ke Presiden, ternyata bab 6 ini atau bab 6A ini hilang. Itu yang kemudian jadi perhatian. Nah, yang menarik lagi dari bab 6A ini adalah soal wewenang pembuatan peraturan daerah khusus pajak dan retribusi yang diatur di pasal 157 bab 6A ini tentang retribusi. Nah, isinya mengatur soal pembuatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan, sekali lagi, dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Jadi kalau pemerintah daerah mau buat aturannya di daerahnya masing-masing sejak undang-undang ini berlaku, mesti disetujui oleh pemerintah pusat, yakni Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Keuangan. Apa gunanya? Gunanya untuk sinkronisasi dengan aturan di pemerintah pusat. Nah, jadi kewenangan pemerintah daerah kurang banyak atau berkurang nih dalam membuat perda khusus pajak dan juga retribusi di daerah mereka masing-masing. Nah, berkurangnya wewenang pemerintah daerah ini juga diatur oleh pemerintah pusat tampaknya di pasal 157 ayat 6A. Di sini kami juga bisa catat yang menyatakan bahwa evaluasi dari peraturan daerah soal pajak dan retribusi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud di ayat 5 dapat berupa persetujuan atau juga mungkin penolakan. Nah, jadi perda ini bisa ditolak, bisa disetujui. Jadi tidak ada kewenangan lagi penuh di kepala daerah. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas soal sanksi apabila nanti ada pemerintah daerah yang melanggar aturan perda tentang pajak dan juga retribusi daerah ini. Saudara, ketentuannya ada di pasal 159 ayat 1 bab 6A ini, yakni tentang pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat 1 dan juga ayat 2 serta pasal 158 ayat 5 oleh daerah
dikenakan sanksi berupa penundaan atau juga pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil. Bayangkan bila pemerintah daerah yang sepenuhnya bergantung pada dana alokasi umum ini, maka otonomi pemerintahannya tidak lagi penuh karena juga dikontrol dalam tanda kutip oleh pemerintah pusat. Nah, ini bakal jadi salah satu pertimbangan tentunya bagi para calon kepala daerah yang tengah bertarung untuk menjadi pemimpin di daerah. Nah, kemudian selanjutnya kami juga menyoroti tentang bagaimana sih sebenarnya ketentuan pemberian sanksi bagi pemerintah daerah apabila terbukti melanggar aturan. Nah, ini diatur di pasal 159A butir C, kami kutip di sini tentang pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 159 tentang peraturan daerah. Jadi aturan pemberian sanksi oleh pemerintah pusat ini diatur dengan peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian saudara, yang perlu kita soroti adalah dari 3 naskah atau draft Undang-Undang Cipta Kerja yang saya sudah bahas tadi, ada 812 halaman, kemudian juga 905 halaman, 1035 halaman ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kami ulas sejak Selasa lalu. Sebenarnya terlihat jelas ada perubahan kalimat dan kata, bahkan bab ini yang berubah isinya dan juga ada seperti disisipkan dan juga pasal-pasal yang ada antara 3 naskah yang terbit. Namun Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ini tetap menyatakan tidak ada perubahan substansi atau juga selundupan pasal di naskah undang-undang sejak disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 hingga naskah yang diserahkan akhirnya ke Presiden. Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal. Sekjen kenapa menyampaikan 1032? Pada saat itu saya sampaikan, saya telepon Pak Sekjen ini. Pak Sekjen, kenapa kok sudah ada 1032? Pak, ini masih draft kasar. Masih diketik dalam posisi kertas, bukan sebagai legal papernya. Sehingga setelah dilakukan pengetikan dalam arti editing secara legal drafter, setelah tadi malam di net oleh Bapak Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya adalah 812 halaman, di mana termasuk di dalamnya adalah penjelasan. Undang-undang secara resmi hanya 488 halaman.